Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3B. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Fikih Muamalah Jinayah yang berjudul Tindak Pidana Ekonomi dalam Fikih Pidana Islam. Maka dari itu, mari kita simak bersama-sama. Apa saja sih yang ada di dalam tindak pidana ekonomi dalam Islam? Mari kita simak bersama-sama apa itu pengertian tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi adalah suatu tindak pidana yang punya motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang punya kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya. Pengertian kejahatan ekonomi adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Economic criminality menunjuk kepada kejahatan konvensional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis. Misal, pencurian, penggelapan, pencopetan, perampokan, pemalsuan, dan penipuan. Business crime merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang memiliki status sosial yang tinggi atau yang memiliki status pekerjaan sebagai seorang pengusaha yang mana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi perusahaan atau bagi diri sendiri. Selanjutnya ada tindak pidana ekonomi dalam fikih pidana Islam. Islam telah menerangkan berbagai macam bentuk kejahatan dan melarang umat Islam untuk melakukannya. Tidak hanya sampai di situ, Islam juga menerangkan hikmah dilarangnya sebuah perbuatan yang dianggap merusak dalam Islam. Karena prinsip dari syariat Islam adalah jalbil masalih wa daf'il mafsadati. Tujuan syariat Islam adalah menjatuhkan hukum, bukanlah eksekusi itu sendiri, akan tetapi syariat Islam bersifat preventif. Dengan kata lain, syariat Islam itu sendiri telah mencegah umatnya untuk jatuh kepada kejahatan dengan berbagai penerangan dan penjelasan yang persuasif. Tindak pidana ekonomi dalam fikih pidana Islam terbagi beberapa bagian. Yang pertama, tindak pidana ekonomi dalam kategori hudud jarimah syariah, yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian adalah pengambilan harta secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi. Pemaknaan secara diam-diam tersebut sebagaimana digunakan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, illa man istaqara al-sama'a fa'atba'ahu shihaban mubin. Kata istaqara dalam ayat ini memiliki makna bahwa syaitan berupaya mencuri-curi kabar dari langit tentang suatu yang akan terjadi dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Allah atau para malaikat. Makna ini kemudian dipakai dalam memaknai al-sariqah atau pencurian. Fuqaha Hanafiyah sependapat bahwa pengambilan harta secara diam-diam tersebut menjadi ciri utama dari jarimah pencurian dan menjadi salah satu dasar pembeda dengan perampokan atau pencurian besar atau jenis-jenis pengambilan harta lainnya seperti al-ikhtilas, al-ghasab, dan al-intihab. Unsur lainnya adalah pengambilan harta tersebut dilakukan dari tempat penyimpanannya yang layak atau hil. Selain kedua unsur tersebut, suatu pencurian dapat dikenai had potongan tangan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat yang berkenaan dengan pencuri atau al-sari, yaitu pencuri itu harus berakal dan sudah balik. Yang kedua, berkenaan dengan harta yang dicuri. Harta yang dicuri itu milik orang lain secara sempurna, tidak ada saham padanya harta pencuri. Selanjutnya, bagian kedua ada jarimah hirobah, tindak pidana perampokan.
Pendapat para fuqaha berbeda dalam mendefinisikan jarimah perampokan atau hirobah. Mazhab Hanafiyah berpendapat hirobah adalah perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari individu atau kelompok yang melintasi jalan dan dilakukan secara berkelompok atau sendirian dengan cara kekerasan. Kalangan Hanafiyah, istilah teknis jarimah perampokan dikenal dengan dua istilah, yaitu qat'u al-ta'i dan sarikoh kubro. Menurut Hanabilah, perampokan yang mengambil harta dan membunuh saksinya adalah dibunuh dan disalib. Saksi mati ini merupakan saksi hudud. Oleh karena itu, tidak ada pemaafan dan perdamaian. Saksi mati didahulukan tindak pidana. Selanjutnya, bagian ketiga ada tindakan ekonomi dalam kategori takzir jarimah riswah atau tindak pidana suap. Kata riswah diambil dari kata al-risya yang secara bahasa mempunyai arti tali kekang, tali pengikat hewan, tali leher kuda, dan bisa juga diartikan tali timbal. Tali-tali tersebut memiliki fungsi untuk mengendalikan hewan yang diikatnya dan diarahkan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Makna bahasa ini digunakan bagi perbuatan individual atau instruksional dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut melakukan sesuai dengan yang dikehendakinya. Selanjutnya ada bagian keempat, yaitu jarimah gratifikasi. Pada asalnya memberikan sesuatu baik berbentuk hibah atau hadiah adalah suatu perbuatan yang mulia, bahkan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. MUI telah membuat fatwa tentang hadiah kepada pejabat. Menurut fatwa MUI, hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh seseorang atau kelompok kepada orang lain karena kedudukannya di pemerintah atau sosial. Secara fikih, kedudukan hukum pemberian hadiah bagi pejabat dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, halal jika hadiah diberikan sebelum menjabat. Yang kedua, halal memberikan hadiah kepada pejabat jika tidak dikaitkan dengan suatu maksud. Yang ketiga, haram jika pemberian hadiah tersebut dikaitkan dengan suatu maksud. Selanjutnya, ada bagian kelima, yaitu jarimah pencurian uang. Tindak pidana pencurian yang dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengubah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan menjadi tampak seperti hasil yang legal atau sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Kejahatan pencurian uang diartikan juga sebagai suatu perbuatan memanfaatkan atau menikmati harta kekayaan yang diketahui atau diduganya berasal dari hasil kejahatan. Kaidah fikih yang dapat dijadikan landasan tindak pidana pencurian uang ini adalah ma haramahduhu harama itahu. Dalil di atas dapat dijadikan landasan sebagai unsur formal pencurian perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, pencurian uang dapat didiskualifikasikan sebagai jarimah atau tindak pidana. Bagian terakhir adalah ada jarimah tajwif al-nuqud atau pemalsuan uang. Uang memiliki peran penting dalam kehidupan perekonomian negara. Uang memiliki fungsi sebagai alat tukar, alat bayar, dan pengukur harga. Secara moneter, jumlah uang dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Oke, lanjut kesimpulan. Sejarah dalam menetapkan hakikat manusia selalu menerima perubahan. Kemampuan manusia untuk berubah, sanggup tumbuh dan berkembang. Islam menganggap bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan tercela. Adapun yang dimaksud dengan tercela adalah perbuatan-perbuatan yang Allah cela. Itu sebabnya suatu perbuatan tidak dianggap jahat kecuali jika ditetapkan oleh syarak bahwa perbuatan tersebut dianggap tercela. Ketika syarak telah menetapkan bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan tersebut disebut kejahatan tanpa melihat lagi apakah tingkat dan jenis kejahatan tersebut besar ataupun kecil.
Syara telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa atau zunub yang harus dikenai sanksi. Jadi, dosa itu substansinya adalah kejahatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.